أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bab kesetimbangan kimia, yaitu dengan subtema ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Untuk Sobat Pulsa yang ingin bertanya, bisa ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah nanti pembahasannya bisa bermanfaat untuk semua siswa. Sebelum kita bahas ciri-ciri kesetimbangan dinamis, terlebih dahulu saya akan beri contoh reaksi kimia ya, yang termasuk kesetimbangan dinamis. Kita lihat untuk ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis yang seperti ini. Untuk ciri khas kesetimbangan dinamis yang pertama adalah konsentrasi reaktan dan produk itu tetap. Jadi dari dulu sampai sekarang jumlah oksigen dan jumlah ozon itu tetap. Jadi saling menyeimbangkan. Ketika oksigennya berkurang, maka ozonnya yang akan mengurai. Jika ozonnya berkurang, maka oksigennya yang akan membentuk ozon. Seperti itu ya. Ini konsepnya. Kenapa? Nah, ini ada syarat nomor 2, yaitu reaksi ini terjadi pada ruang tertutup. Seperti ini ya, bahwa reaksi setimbang dalam sistem tertutup. Kalau kenapa oksigenku semakin berkurang? Oh, karena tanam hijau berkurang, berarti itu sistem terbuka. Karena ada faktor lain selain reaksi ini. Jadi, kesetimbangan dinamis itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain selain konsentrasi yang ada di sini. Berarti syarat yang kedua atau ciri khas yang kedua adalah reaksi setimbang dalam sistem tertutup. Misalkan dalam ruang vakum seperti itu ya. Kita lanjut untuk ciri khas yang ketiga. Untuk ciri khas yang ketiga bahwa ciri khas kesetimbangan dinamis adalah reaksi berjalan terus-menerus secara mikroskopis. Artinya tidak pernah berhenti. Antara oksigen dan ozon itu tidak pernah berhenti, saling bergeser ya. Kalau oksigennya berkurang, maka ozonnya yang melengkapi. Jika ozonnya berkurang, maka oksigennya yang melengkapi, seperti itu ya. Jadi reaksi berjalan terus-menerus. Seperti halnya di bumi kita ya, antara oksigen dan ozon itu terus berjalan seperti ini. Walaupun pada kenyataannya gas oksigen itu semakin berkurang karena tanaman hijau juga semakin berkurang. Kita tahu bahwa kesetimbangan dinamis ini berjalan terus-menerus ya secara mikroskopis ya, yaitu secara atomik maksudnya. Walaupun secara makroskopis terlihat berhenti. Kalau kita lihat oksigen dan ozon di langit itu kelihatan berhenti ya, tidak ada reaksi ya. Secara makroskopis itu terlihat berhenti. Namun secara mikroskopis, secara atomik reaksi berjalan terus-menerus. Ciri khas yang keempat yaitu kecepatan reaksi antara V1 dan V2 itu sama besar di sini ya. Yaitu laju reaksi ke kanan itu sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Ya, berarti saling menyeimbangkan. Itu ciri khas yang keempat. Demikian pembahasan kali ini untuk ciri khas dari kesetimbangan dinamis. Jika ada pertanyaan bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.